apa yang terjadi sekarang di Indonesia itu ada pemberantasan korupsi, ada denyut pemberantasan korupsi, ada hiruk pikuk pemberantasan korupsi, tapi tidak menyentuh akar permasalahan. Kenapa hiruk pikuk? Saya contohkan, misalnya ada OTT orang ditangkap, tapi OTT itu cuma berkelas di menengah ke bawah. Ada duit yang dipamerkan sekitar 2 triliun di kejaksaan, itu memang hiruk pikuk. Ada gemuruh, saya bilang gitu. Kita boleh nangkap semua bupati, gubernur, bahkan menteri. Kalau kita tidak memperbaiki yang namanya judicial corruption kita, itu yang boleh dikatakan impossible. Belum lagi kalau kita lihat ada kasus-kasus yang menimbulkan pro kontra atau yang kita sebut kadang-kadang kriminalisasi. Misalnya kasus contoh lah, misalnya kasus Tom Lembong misalnya. Menurut Pak Abraham sekarang lembaga-lembaga penegak hukum kita punya kecenderungan atau bisa dikatakan terjadi juga korupsi di dalamnya? Iya Pak Presiden, ini yang paling penting. Ini negara-negara selalu konsentrasi di sini, yaitu judicial corruption. Terus dia potong saya udah naikin gaji hakim. Terus saya bilang, zaman pemerintahan Pak Presiden Prabowo itu paling bisa dikatakan kalau kita buka paling banyak pemberian rehabilitasi, amnesti, abolisi kepada Tom Lembong, dan akhirnya kita publik melihat wah ini berarti kasus-kasus tertentu dengan karakter tertentu dengan alasan tertentu bisa kemudian harus diintervensi oleh eksekutif tadi, oleh presiden dalam hal ini untuk kemudian mengoreksi proses penyidikan hingga penuntutan yang dilakukan oleh penegak hukum kita termasuk KPK. Yang kasusnya Bu Ira itu bahkan rehabilitasi Pak, kan kalau bagi para pakar hukum gitu kan yang mengatakan bahwa rehabilitasi berarti artinya memang terjadi kesalahan prosedur penyidikan gitu. Berarti yang salah adalah penegak hukumnya. Dan yang ditunjuk Pak, jarinya itu menunjuknya kepada KPK, lembaga yang pernah Bapak pimpin. Ada apa dengan KPK Pak? pertama saya sependapat bahwa ada masalah di penegakan hukum kita. Aparat penegak hukumnya banyak melakukan pemberantasan korupsi tidak adil. Banyak orang yang dikriminalisasi gitu. Tapi saya nggak setuju untuk mengoreksi itu keluar yang namanya abolisi, amnesti dan lain sebagainya yang datang dari presiden. Karena menurut saya itu berbahaya. Harus dikoreksi lewat proses yudisial. Dan saya khawatir kalau presidennya masih firm, no problem. Tapi suatu ketika kalau presidennya sudah bergeser, maka otoritas itu, kewenangan itu akan bisa disalahgunakan. Bayangkan misalnya kalau koruptornya itu berasal dari koalisinya mereka dan benar-benar korup, Chris. Kemudian dia mengambil decision, berikan abolisi. Bilang apa gitu? Kalau KPK-nya sekarang lemah, ya itu karena undang-undangnya yang meletakkan dia di bawah rumpun eksekutif. Jadi dia tidak sebebas seperti dulu lagi. Kenapa dia tidak sebebas seperti dulu lagi? Karena pegawainya ketika Undang-Undang 2019 itu disahkan, maka pegawainya harus beralih status. Jadi ASN ya? Jadi ASN atau pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, pada saat itulah dimanfaatkan oleh orang yang bernama Firly. Melakukan tes wawasan kebangsaan ya kepada orang-orang KPK, dan ironinya Chris, tes wawasan kebangsaan yang dilakukan itu sebenarnya tujuan terselubungnya hanya menyingkirkan orang-orang yang berintegritas. Yang 57 orang kan, itu yang ironinya. Ini sekaligus saya menghimbau teman-teman saya, para pakar, hati-hati. Hati-hati kita digiring ke sana. Kan saya lihat banyaklah fenomena Amiris Kurai yang ditandatangani oleh para pakar-pakar. Hati-hati. Terima kasih forum ini, saya bisa mengingatkan teman-teman saya. Hati-hati dengan Amiris Kurai itu. Maksud Pak Abraham ini juga patut diduga yang seharusnya amicus curiae, kita harus kasih konteks lagi. Amicus curiae itu kan seharusnya itu adalah pendapat atau pandangan objektif dari para pakar gitu ya. Tapi hari-hari ini kemudian menurut Pak Abraham dan amatan Pak Abraham bisa jadi itu menjadi strategi untuk... Ini strategi para koruptor. Coba lihat, kenapa masif? Aku mau tanya Anda, kenapa masif sekarang? Semua, bahkan tidak ada satupun koruptor yang sekarang sedang diadili di pengadilan tidak memakai itu. Coba Chris lihat, ada enggak? Betul Pak. Apalagi kalau dia orang punya duit, pasti pakai itu. Ini aku bukan asbun loh. Perhatikan semua pergi ke pengadilan, semua koruptor yang punya duit pakai begitu. Ini fenomena apa deh? Jangan sampai nanti modus para koruptor. Saya sudah membaca nih. Ada kecenderungan ke sana. Ada kecenderungan ke sana. Selalu saya lihat ya, saya memperhatikan selalu mereka menerasikan bahwa mereka korban dari ketidakadilan, korban dari perilaku aparat yang korup. Lihat aja sekarang, semua yang diperiksa kejaksaan itu dia mulai memainkan itu dan menggunakan para influencer, menggunakan para media supaya viral. Peristiwa kayak Ira, kayak Lembong
Masih ada yang lebih parah yang terjadi di pelosok, yang menimpa orang miskin, orang papa. Tapi kok mereka nggak dapat rehabilitasi? Kenapa nggak viral? Ini kan juga ketidakadilan. No viral, no justice. Itu di kepala mereka. Menurut saya gini, udahlah. Kalau you memang peduli terhadap keadilan, kenapa you nggak bikin Amis Kurai yang menimpa rakyat jelata yang ada di desa? Ada nggak pernah orang buat Amis Kurai itu? Orang yang nggak punya duit? Ya ada. Pada akhir Januari tahun 2026 ini, Presiden Prabowo bertemu dengan sejumlah tokoh. Kalau Menteri Pertahanan sih sempat menyebutnya ini adalah tokoh-tokoh oposisi. Nah, salah satunya adalah mantan Ketua KPK, Abraham Samad. Jadi ada pertemuan ya, kita belum tahu karena itu tertutup, tidak ada kamera. Maka yang menjadi pertanyaan adalah apa yang disampaikan oleh Presiden terkait dengan pemberantasan korupsi dan terkait dengan KPK yang hari-hari ini banyak diperbincangkan oleh banyak orang mengenai desain institusionalnya. Saya sudah bersama dengan Pak Abraham Samad. Saya sudah menanti lama, Pak. I'm sorry, Chris. Terima kasih ya Pak sudah akhirnya berkenan. Okay. Tadi Pak pertanyaan saya waktu itu karena tidak ada kamera. Biasanya kan kalau pertemuan para tokoh itu Pak, itu ada kamera ya kan. Baru setelah itu ada press conference dan lain-lain. Ini kan nggak ada ya. Pernyataan pertemuan itu yang direkam dan ditayangkan secara terbuka apa yang dibicarakan dan lain itu nggak ada. Satu. Kemudian dengan penjudulan Menteri Pertahanan bahwa itu adalah tokoh-tokoh oposisi. Ini jadi apa yang dibicarakan di sana Pak sebenarnya? Menimbulkan kecurigaan ya. Ya. Oke. Chris, saya panggil Chris ya. Sebelumnya saya mau ke belakang dulu. Sebelum pertemuan itu sebenarnya ketika 5 bulan setelah pelantikan Pak Prabowo, mungkin 5 bulan atau 5 atau 6 bulan, saya dikontak sama Menhan, Pak Safri. Saya datanglah ke kantornya berdiskusi. Pada saat itu Pak Safri bilang, Pak Bram diminta sama Presiden untuk membuat roadmap pemberantasan korupsi. Itu oke. Tapi pada saat itu saya pas mau keluar negeri, mau ke Australia kan gitu. Jadi saya bilang, bisa nggak Pak sepulangnya saya dari luar negeri baru saya buatin. Oh ya nggak apa-apa. Pendek cerita, saya berangkat dan pulang, saya buat lah itu. Tapi sebelum saya buat itu ada catatan dari Pak Menhan. Pak Bram kalau bisa jangan halamannya jangan terlalu banyak. Kalau bisa yang sedikit aja supaya gampang dibaca. Saya serahkan lah. Waktu saya pulang saya udah buat saya serahkan. Terus pada saat itu Pak Safri baca, oke, bagus silakan ditanda tangan. Saya kok ditanda tangan? Dia bilang enggak, karena kan supaya betul-betul valid nih. Bahwa ternyata Pak Bram yang buat, jangan sampai nanti dipikir aku suruh. Jadi aku katakan, kira-kira seperti itu. Jadi ketika saya kemarin yang tadi Mbak Chris bilang. Di awal 2026 bertemu Presiden. Iya waktu kira-kira awal-awal setelah akhir pelantikan. Januari. Oh yang 2025 ini ya? Iya yang tadi yang aku cerita. Ya. Tapi kemudian ada peristiwa kemarin kan, yang tiba-tiba kita dipanggil. Jadi waktu saya dipanggil bahwa mau ketemu Pak Prabowo, yang tadi Pak Chris katakan, saya tanya, saya dipanggil dalam kapasitas apa Pak Menhan? Dia bilang sebagai mantan Ketua KPK. Dan mungkin dia bilang akan dikonfirmasi roadmap yang sudah saya buat. Jadi gitu, jadi diundang sebagai mantan Ketua KPK dan mungkin ada yang mau ditanyakan tentang pemberantasan korupsi dan IPK itu pada saat itu. Jadi saya berkepentingan untuk datang karena berbicara tentang pemberantasan korupsi sangat berkepentingan. Karena penggunaan istilah tokoh oposisi itu menimbulkan banyak persepsi Pak. Tapi saya menganggap, sorry Chris, jangan sampai Pak Menhan itu sebenarnya bercanda. Iya. Karena saya tahu dia punya karakter, kan mungkin dia bercanda itu bilang tokoh oposisi. Ya. Karena berikutnya kemudian dianulir. Iya, itu tokoh-tokoh yang dimintai pendapat. Jadi saat bertemu dengan Presiden benar yang ditanyakan adalah roadmap yang Pak Abraham buat. Enggak, lebih kepada aku diminta bicara tentang pemberantasan korupsi gitu ya. Jadi saya bicaralah tentang pemberantasan korupsi, bahwa apa yang terjadi sekarang di Indonesia itu ada pemberantasan korupsi, ada denyut pemberantasan korupsi, ada hiruk pikuk pemberantasan korupsi, tapi tidak menyentuh akar permasalahan. Jadi yang ada saya bilang itu cuma hiruk pikuk. Kenapa hiruk pikuk? Saya contohkan, misalnya ada OTT orang ditangkap, tapi OTT itu cuma berkelas di menengah ke bawah.
Ada duit yang dipamerkan sekitar 2 triliun di kejaksaan. Itu namanya hiruk pikuk. Saya bilang kan, ada gemuruh, saya bilang gitu. Tapi tidak menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, karena dia tidak menyentuh akar permasalahan, maka saya bilang korupsi itu nggak pernah turun di Indonesia. Dan itu sangat berkorelasi dengan IPK kita, saya bilang. Makanya IPK kita selalu drop, saya bilang. Padahal pada saat pertemuan dengan Pak Prabowo, IPK kita itu masih 37. Belum terakhir turun ke 39 itu ya. Tapi saya udah memprediksi bahwa bakalan turun. Maka saya udah ngomong bahwa makanya itu IPK kita itu selalu mengalami fluktuatif. Kan gitu aja. Turun naik. Oleh karena itu saya bilang kalau kita ingin pemberantasan korupsi itu terasa dampaknya, berdampak terhadap IPK kita. Maka kita harus merubah sistem strategi pemberantasan korupsi kita. Salah satunya saya bilang kita harus merujuk tentang apa yang direkomendasikan oleh United Nations Convention Against Corruption. Saya bilang ada 5 hal yang direkomendasikan agar supaya pemberantasan korupsi itu bisa berdampak di sebuah negara. Pertama, kita harus konsentrasi terhadap yang ada yang disebut foreign bribery. Kemudian yang kedua trading influence. Kemudian yang ketiga ada yang ribut-ribut ya, apa tuh undang-undang perampasan aset recovery itu berkaitan dengan illicit enrichment, yaitu adanya peningkatan kekayaan harta tidak wajar ya. Tidak wajar, maka dibutuhkanlah aset recovery, dibutuhkanlah undang-undang perampasan aset. Ketiga. Keempat saya bilang ada yang disebut commercial bribery, suap atau korupsi di sektor swasta. Dan yang terakhir saya bilang Pak Presiden, ini yang paling penting. Ini negara-negara selalu konsentrasi di sini. Yaitu judicial corruption. Terus dia potong saya. Saya udah naikin gaji hakim. Terus saya bilang, judicial corruption bukan sesederhana itu. Judicial corruption itu bukan cuma korupsi yang terjadi di pengadilan. Judicial corruption itu adalah mata rantai korupsi yang terjadi di aparat penegak hukum. Mulai dari penyelidikannya, mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai di ujungnya pengadilan dan KPK. Itu yang harus dibenahi. Saya bilang kita tidak bisa berharap banyak kasus korupsi itu bisa diusut secara adil kalau lembaga-lembaganya ini korup. Kan gitu logikanya. Gimana you bisa berharap bahwa kasus korupsi itu bisa diusut secara adil kalau lembaga-lembaga yang mengusut kasus korupsi ini korup. Itulah yang disebut judicial corruption. Jadi lembaga-lembaganya dulu yang harus diberesin. Menurut Pak Abraham sekarang lembaga-lembaga penegak hukum kita punya kecenderungan atau bisa dikatakan terjadi juga korupsi di dalamnya? Iya, kita ambil contoh saja Chris ya. Pernah lihat gak itu pegawai Mahkamah Agung punya uang waktu ditangkap hampir 1 T. Itu kan mencerminkan bahwa di lembaga penegakan hukum kita ini ada masalah, ada penegakan hukum yang tidak berkeadilan. Belum lagi kalau kita lihat ada kasus-kasus yang menimbulkan pro kontra atau yang kita sebut kadang-kadang kriminalisasi. Misalnya kasus contoh lah, misalnya kasus Tom Lembo misalnya, kita kasih contoh ya misalnya gitu. Itu kan banyak kasus-kasus begitu. Oleh karena itu kalau ada kasus-kasus begitu itu kan masalah di penegakan hukumnya, di aparat penegak hukumnya. Belum lagi saya bilang kalau kita tidak konsentrasi fokus terhadap satu area pemberantasan korupsi, kita tidak akan mungkin pada saat yang bersamaan memberantas korupsi di semua area. Karena kita punya keterbatasan sumber daya alam. Oleh karena itulah saya bilang kita boleh nangkap semua bupati, gubernur, bahkan menteri. Kalau kita tidak memperbaiki yang namanya judicial corruption kita, itu yang boleh dikatakan impossible. Kita menurunkan tingkat korupsi di sebuah negara. Saya bilang kita bisa benchmark. Kalau kita lihat Georgia itu memang bukan negara besar yang bisa kita apple to apple dengan Amerika. Ya. Tapi kenapa dia begitu sukses? Padahal dia negara korup loh, lebih korup dengan Indonesia. Dia mulai dari mana, Chris? Dia mulai dari pembenahan yang namanya judicial corruption. Dia mulai dari situ sehingga dia tidak memerlukan waktu yang begitu banyak untuk memperbaiki negaranya dari kejahatan korupsi. Waktunya singkat, tapi dia mulai dari fokus satu, judicial corruption, dan dia berhasil. Sekarang Georgia itu termasuk salah satu negara yang tingkat korupsinya rendah, pertumbuhan ekonominya bagus, dan dia mengarah kepada negara yang ekonominya bagus. Karena dia mulai dari situ. Oleh karena itu saya bilang sama Pak Prabowo, penting judicial corruption.
kalau Anda ingin memperbaiki pemberantasan korupsi di Indonesia. Kalau menurut Pak Abraham sendiri untuk bisa, ya kita mulai dulu lah dari memberantas judicial corruption ini. Apa yang bisa dilakukan Pak Abraham? Memulai dari mana nih mengurai benang kusutnya? Ya, jadi kita harus lihat ya bahwa mata rantai ini kita harus benahi dulu. Kita harus bisa pastikan dia bersih. Baru kita bisa berharap lembaga ini bisa memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Sekarang kalau dia nggak bersih, ada pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga aparat penegak hukum ini. Tapi pasti sifatnya pandang bulu. Orang yang dijerat itu adalah mungkin orang yang di luar koalisi pemerintahan. Kira-kira seperti itu. Atau orang yang sedang disandra. Atau macam-macam. Atau faktor politik. Tapi ada juga yang betul korupsi. Tetap ada. Tapi maksudnya persentasinya itu seimbang. Jadi kan yang kita butuh itu pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Karena itulah yang akan melahirkan tingkat korupsi menjadi rendah. Sebenarnya itu intinya. Jadi kalau kita serius, maka itu secara otomatis akan memperbaiki pemberantasan korupsi oleh aparat penegak hukum ini. Oleh karena itu saya bilang, ya kalau bisa karena ada Menlu, makanya saya sebutkan tadi konvensi internasionalnya. Saya bilang, Pak, UNCIC ini kita sudah ratifikasi, kita sudah tanda tangan. Beda Chris, kalau kita belum ratifikasi, kita belum tanda tangan, kita boleh abai. Tapi ini kan kita udah tanda tangan, kita udah ratifikasi, jadi paling tidak kita harus merujuk, itu satu. Kemudian yang kedua saya bilang, sebenarnya kita sudah menyalahi apa yang kita sepakati di UNCIC. Jadi saya ditanya, kenapa? Saya bilang begini. Di UNCIC itu mensyaratkan lembaga anti korupsi yang ada di dunia sifatnya harus independen. Dia tidak boleh berada di bawah eksekutif, legislatif maupun yudikatif lembaganya. Tapi apa yang terjadi ketika tahun 2019 saya bilang ketika terjadi yang namanya revisi undang-undang KPK yang dilakukan di zaman Jokowi, saya bilang di undang-undang 2019 itu tegas dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sifat kelembagaannya itu berada di bawah rumpun eksekutif. Jadi artinya apa? Kita sudah menyalahi kesepakatan yang ada di UNCIC. Oleh karena itu menurut saya kalau KPK-nya sekarang lemah, ya itu karena undang-undangnya yang meletakkan dia di bawah rumpun eksekutif. Jadi dia tidak sebebas seperti dulu lagi. Kenapa dia tidak sebebas seperti dulu lagi? Karena pegawainya ketika undang-undang 2019 itu disahkan, maka pegawainya harus beralih status. Jadi ASN ya? Jadi ASN atau pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, pada saat itulah dimanfaatkan oleh orang yang bernama Firly. Melakukan tes wawasan kebangsaan ya kepada orang-orang KPK. Dan ironinya Chris, tes wawasan kebangsaan yang dilakukan itu sebenarnya tujuan terselubungnya hanya menyingkirkan orang-orang yang berintegritas. Yang 57 orang kan, itu yang ironinya. Karena tes wawasan kebangsaan yang dibuat pada saat itu sebenarnya bukan tes wawasan kebangsaan yang fair. Yang ingin menggali, ingin mengetahui apakah orang ini punya nasionalisme, punya wawasan kebangsaan yang kokoh. Bukan. Tapi kalau Anda lihat pertanyaan-pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaan yang abal-abal. Tidak menjurus ke sana. Bahkan ini terkonfirmasi oleh putusan KIP kemarin. Ya, Komisi Informasi Pusat. Ya, bahwa ada masalah. Nanti dibuka ya. Ya udah dibuka bahwa itu bermasalah tesnya. Jadi saya harus katakan TWK yang dibuat oleh Firly itu tes wawasan kebangsaan abal-abal. Oleh karena dia abal-abal, ya menurut saya ini menjadi batal. Oleh karena itu saya bilang sama Pak Presiden, harusnya kita mengembali, kalau kita ingin lihat KPK seperti dulu lagi, kita harus kembalikan undang-undangnya. Lewat apa? Lewat Perpu bisa. Gitu. Dan Perpu itu dimiliki kewenangannya oleh Presiden ya? Kalau mau. Ataupun ya nggak tahu kalau dia mau buat undang-undang baru yang lebih kuat bisa juga. Mulai revisi undang-undang KPK lagi gitu ya. Gitu. Termasuk menurut Pak Abraham kan hari-hari ini di zaman pemerintahan Pak Presiden Prabowo itu paling bisa dikatakan kalau kita buka paling banyak pemberian rehabilitasi, amnesti, abolisi kepada Tom Lembong, dan akhirnya kita publik melihat wah ini berarti kasus-kasus tertentu dengan karakter tertentu dengan alasan tertentu bisa kemudian harus diintervensi oleh eksekutif tadi, oleh presiden dalam hal ini untuk kemudian mengoreksi
proses penyidikan hingga penuntutan yang dilakukan oleh penegak hukum kita termasuk KPK itu adalah imbas dari kesalahan karena rezim undang-undang KPK saat ini menurut Pak? Ya, salah satunya itu. Bukan satu-satunya, salah satunya itu. Dan kemudian itu tadi, karena saya bilang kita tidak memberantas yang namanya judicial corruption. Kan kalau itu bermasalah, itu kan bermasalah di lembaga penegak hukumnya yang melakukan penegakan hukum tidak adil. Kan gitu, kalau Anda tadi katakan itu tidak adil, ada masalah ya. Berarti kan di penegak hukumnya. Oleh karena itu, betapa pentingnya membersihkan dulu penegak hukum. Kan kalau enggak terjadi yang seperti Anda tadi bilang. Tapi oke lah, saya mau bicara begini. Saya punya pandangan tersendiri terhadap ada intervensi dari eksekutif yang menganulir, memberi abolisi dan lain-lain sebagainya. Saya tidak terlalu sependapat, Chris. Kenapa? Ya, karena menurut saya itu sesuatu yang buruk bagi penegakan hukum. Walaupun menurut saya ada masalah di situ, ada kriminalisasi, tapi harus dikoreksi, dikoreksi dalam konteks penegakan hukum pula. Harus melalui jalur judicial juga. Judicial juga. Apa ekses negatifnya kalau Presiden banyak ngasih abolisi, amnesti, rehabilitasi? Orang akan mengatakan bahwa hukum ini ada di tangan eksekutif, bukan di yudikatif. Dan saya khawatir, kalau presidennya masih firm, no problem. Tapi suatu ketika, kalau presidennya sudah bergeser, maka otoritas itu, kewenangan itu akan bisa disalahgunakan. Bayangkan misalnya kalau koruptornya itu berasal dari koalisinya mereka dan benar-benar korup, Chris. Kemudian dia mengambil decision, berikan abolisi. Bilang apa gitu? Makanya dalam konteks itu, pertama saya sependapat bahwa ada masalah di penegakan hukum kita. Aparat penegak hukumnya banyak melakukan pemberantasan korupsi tidak adil. Banyak orang yang dikriminalisasi gitu. Ya. Tapi saya nggak setuju untuk mengoreksi itu, keluar yang namanya abolisi, amnesti dan lain sebagainya yang datang dari presiden. Karena menurut saya itu berbahaya. Harus dikoreksi lewat proses yudisial. Misalnya di tingkat banding atau di tingkat Mahkamah Agung, atau paling tidak, Chris, kalau eksekutif harus mengoreksi karena melihat bahwa lembaga yudisial ini korup, makanya dia koreksi di tingkat terakhir. Begitu sudah turun putusan yang ingkrah sampai Mahkamah Agung, dia cukup berikan namanya amnesti, pengampunan. Itu lebih fair. Kalau kemarin kan terakhir yang kasusnya Bu Ira itu bahkan rehabilitasi Pak. Kan kalau bagi para pakar hukum gitu kan yang mengatakan bahwa rehabilitasi berarti artinya memang terjadi kesalahan prosedur penyidikan gitu. Berarti yang salah adalah penegak hukumnya. Dan yang ditunjuk Pak, jarinya itu menunjuknya kepada KPK, lembaga yang pernah Bapak pimpin. Ada apa dengan KPK Pak? Banyak yang melihat kalau saya berbincang dengan para pelaku usaha, terutama mereka yang ada di pasar modal, di di sejumlah sektor-sektor ekonomi lain Pak, menilai bahwa atau lawyer yang biasanya memegang kasus-kasus korporasi mengatakan bahwa ini KPK kayaknya overextended ya, serampangan sekali ya, menetapkan tersangka gitu ya, sehingga kemudian terganggu juga ekonomi kita. Jadi kalau Bapak cerita tadi bahwa di negara lain, Georgia gitu ya, pemberantasan korupsinya jalan, ekonominya jadi lebih bagus. Di Indonesia dikatakan justru sebaliknya Pak. Iya, karena itu tadi pemberantasan korupsi yang memilih-milih orang, gitu loh, ya kan? Sehingga tidak berdampak, kan gitu. Kalau pemberantasan korupsi itu berjalan secara adil, ya, maka itu akan berdampak juga terhadap ekonomi kita. Kan begini, salah satu penilaian IPK itu bagaimana dunia usaha itu tumbuh dengan fair ya. Tidak terjadi yang namanya suap di sektor misalnya perizinan, pelayanan publik, orang mau data investasi harus nyuap. Itu salah satu faktor yang dipotret oleh survei itu. Oleh karena itu, kalau misalnya masih terjadi yang namanya suap menyuap di sektor perizinan kita, di sektor kalau misalnya investasi mau data, kalau itu nggak diberesin, maka IPK kita juga semakin terpuruk. Sama tadi saya katakan, kita harus konsentrasi di judicial corruption itu. Kenapa ada kasus Ira? Kenapa ada kasus Lembong? Karena karena lembaga penegakan hukumnya korup, Chris. Kalau lembaga penegakan hukumnya nggak korup, maka nggak terjadi yang namanya kasus Ira, kasus Lembong. Karena yang terjadi adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Kalau ini kan kriminalisasi kan. Sekarang itu kan ironi ya, Chris ya. Apa sih istilahnya orang itu?
no justice, no No, viral. no viral, no justice. No viral, no justice. Ya. Itu kan sama dengan fenomena itu tadi. Bayangkan. Kenapa Ira bisa misalnya tiba-tiba presiden Berrehabilitasi ya. cepat mengarahkan Lembong cepat presiden cepat mengantisipasi. Karena itu tadi Viral Pak. viral. Coba you bayangkan Chris. Peristiwa kayak Ira, kayak Lembong masih ada yang lebih parah yang terjadi di pelosok. Yang menimpa orang miskin, orang papa. Tapi kok mereka gak dapat rehabilitasi? Kenapa gak viral? Ini kan juga ketidakadilan. Dan suatu ketika saya gak mengkhawatirkan ini Chris. Kenapa? Jangan sampai nanti modus para koruptor. Saya sudah membaca nih. Ada kecenderungan ke sana. Ada kecenderungan ke sana. Selalu saya lihat ya, saya memperhatikan selalu mereka menerasikan bahwa mereka korban dari ketidakadilan, korban dari perilaku aparat yang korup. Lihat aja sekarang, semua yang diperiksa kejaksaan itu dia mulai memainkan itu dan menggunakan para influencer, menggunakan para media supaya viral. Bahkan Mengangkat saya sisi-sisi bongkar aja, personalnya ya. Chris, saya bongkar aja. Staf saya pernah di kantor dihubungi, staf podcast saya sama orang yang sedang berperkara di kejaksaan untuk di podcast kasusnya. Terus bilang sama staf saya berapapun dibayar. Saya bilang, kasih tahu di sini nggak perlu dibayar kalau memang dia benar. Dia nggak bisa bayar saya tolak. Jadi begitu cara mereka. Jadi tiba-tiba viral. Ini sekaligus kenapa saya harus katakan di tempatnya Chris. Ini sekaligus saya menghimbau teman-teman saya. Para pakar hati-hati. Hati-hati kita digiring ke sana. Kan saya lihat banyaklah fenomena Amirus Kurai yang ditandatangani oleh para pakar-pakar. Hati-hati, hati-hati. Terima kasih forum ini saya bisa mengingatkan teman-teman saya. Hati-hati dengan Amirus Kurai itu. Pak Abraham benar karena hari-hari ini itu kasus korupsi terutama ya Pak, kasus korupsi yang menarik atensi publik yang sangat tinggi, itu tuh ada amicus curiae dan lain-lain. Patut kita tidak bisa memastikan secara presisi apa yang sebenarnya menjadi latar belakang lahirnya amicus curiae itu kan berarti surat dari para pencari keadilan kepada pada hakim gitu ya untuk bisa memberikan pertimbangan gitu, dan rata-rata adalah tokoh-tokoh yang bahkan pakar. Makanya forum ini saya bilang hati-hati bro, hati-hati saudaraku. Ingat yang kita pertaruhkan integritas. Hati-hati. Kalau Anda orang bukan hukum dan Anda langsung tanda tangan, jangan begitulah. Harus lihat juga kan gitu. Saya banyak kali dihubungin untuk tanda tangan, tapi saya orang sangat selektif Chris, karena saya ingin menjaga integritas saya. Karena saya takut kalau kita lata para pakar yang ada di kampus, para teman-teman masyarakat, hati-hati loh. Saya mau bilang hati-hati loh. Anda jangan terjebak loh. Maksud Pak Abraham ini juga patut diduga yang seharusnya amicus curiae, kita harus kasih konteks lagi. Amicus curiae itu kan seharusnya itu adalah pendapat atau pandangan objektif dari para pakar gitu ya. Tapi hari-hari ini kemudian menurut Pak Abraham dan amatan Pak Abraham bisa jadi itu menjadi strategi untuk strategi para koruptor. Strategi para koruptor bisa jadi karena coba lihat kenapa masif. Aku mau tanya Anda, kenapa masif sekarang? Semua bahkan tidak ada satupun koruptor yang sekarang sedang diadili di pengadilan tidak memakai itu. Coba Chris lihat, ada enggak? Betul Pak. Apalagi kalau dia orang punya duit pasti pakai itu. Aku senang banget nih kamu tanya gitu. Coba lihat Chris, ini aku bukan asbun loh. Perhatikan semua pergi ke pengadilan, semua koruptor yang punya duit pakai begitu. Ini fenomena apa nih? Tapi saya juga harus mengkritisi penegak hukum bahwa dia bekerja tidak adil, penuh dengan rekayasa, maka itu harus disikapi. Tapi bukan dengan cara begitu, karena hati-hati loh. Kita harus hati-hati, harus proporsional. No viral, no justice. Itu di kepala mereka. Menurut saya gini, udahlah kalau you memang peduli terhadap keadilan, kenapa you nggak bikin amicus curiae yang menimpa rakyat jelata yang ada di desa? Ada nggak pernah orang buat amicus curiae itu? Orang yang nggak punya duit? Ya ada. Coba, nggak aku bukan ngomong lah. Ada nggak amicus curiae yang orang-orang
di desa yang pencuri pencuri buah-buahan di kebun, nggak dapat amnesty right. Nggak ada orang yang mau tanda tangan, nggak ada orang yang datang buat itu. Itu loh yang penting. Ngapain koruptor itu? Nah gitu. Kalau mau dicek gampang kok, datang ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Semua Mbak Kris, saya udah perhatikan. Saya itu setiap hari menerima telepon Kris untuk itu. Diminta ikut tanda tangan. Iya, gondok saya sebenarnya. Walaupun saya tahu bahwa memang ada masalah. Saya harus akui ada masalah di sistem peradilan kita yang tadi saya sebut judicial corruption. Itu masalahnya berat. Tapi tidak dengan cara begitu. Bukan itu obatnya. Bukan itu obatnya. Kita harus melihat apa yang menjadi akar permasalahan. Itu yang tadi Anda kata, itu permukaan. Kita menyelesaikan dengan cara di permukaan. Harus akarnya. Akarnya apa? Membersihkan aparat penegak hukumnya, Chris. Bukan membuat apa tuh tadi? Bukan itu. Yang kita harus lakukan, konsentrasi terhadap judicial corruption. Itu yang kita berantas. Kalau lembaga aparat penegak hukumnya beres, nggak ada ini peradilan sesat, Chris. Tidak ada kriminalisasi. Saya juga pernah korban kriminalisasi. Ya. Jadi saya paham kan gitu. Tapi nggak begitu caranya. Bagaimana caranya membersihkan sapu? Kalau kita mau analogikan dalam bahasa yang sederhana ya Pak, aparat penegak hukum kita, ya judicial tadi, ya itu kan ibaratnya seperti sapu yang kita harapkan bisa membersihkan tindak-tindak pidana korupsi yang terjadi. Gimana cara bersihin sapunya Pak? Sementara sapu itu terus-menerus harus berjalan dan digunakan untuk membersihkan yang hanya kita tinggal duga-duga. Ini kriminalisasi apa enggak? Ini benar kita. Dan saat ini suatu hal. Di lain pihak yang Bapak bilang tadi ada fenomena pertarungan di media sosial yang akhirnya membawa kita jauh dari substansi. Mungkin nggak perlu kita belajar hukum sekarang pasal-pasal, tapi belajar aja cara untuk gimana framing media gitu ya, sehingga kemudian kita bisa menang di pengadilan kalau mau jadi lawyer. Gimana Pak? Mulai dari mana nih? Itu poin kedua. Poin ketiga, seberapa optimis Pak Abraham Samad 4 poin tadi yang disampaikan kepada Presiden itu akan direalisasikan. Mengingat RUU perampasan aset gak jadi-jadi gitu ya. Setelah sering banget kelibat sama undang-undang lain gitu. Ini susah ya kalau kita gitu. Tapi saya mau bilang begini. Harus ada konsistensi. Dan harus ada komitmen yang kuat dalam hal pemerintahan. Dari pucuk pimpinan sampai ke bawah. Kalau pucuk pimpinan memberikan keteladanan, memberikan ketegasan, gak berani itu aparat penegak hukum yang main. Tapi harus ada tindakan tegas. Kemudian yang kedua, harus ada reformasi kelembagaan di institusi penegakan hukum. Bicara tentang reformasi kelembagaan, di dalamnya ada reformasi kultural, reformasi budaya hukum lembaga penegakan hukum. Value-nya yang harus diperbaiki. Itu sebenarnya kuncinya. Pertanyaan Chris. Kenapa saya bicara KPK? Kenapa dulu KPK itu menjadi role model? Oke? Yang ketika undang-undangnya masih undang-undang. Kenapa dia menjadi role model? Karena dia betul-betul menjalankan penegakan hukum secara berkeadilan. Pertanyaannya, kenapa dia bisa melakukan secara berkeadilan? Karena dia punya kelembagaan, itu betul-betul adalah sebuah kelembagaan yang boleh saya katakan hampir nyaris sempurna secara kultural dan secara value. Kenapa saya katakan hampir nyaris sempurna secara kultural dan value? Dia punya value yang kuat sekali, yang saya tidak pernah dapatkan di institusi lain. Contoh misalnya, code of conduct-nya itu kuat sekali. Mengatur tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang bekerja di dalam. Dan code of conduct yang mengatur tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh, itu memuat sanksi yang tegas. Saya udah meneliti hampir semua code of conduct, profesi maupun kelembagaan, bahkan peraturan kedisiplinan pegawai negeri sipil. Saya tidak pernah melihat code of conduct sekuat KPK di zaman lalu yang memuat sanksi yang kita sebut zero tolerance. Zero tolerance apa itu, Chris? Sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang bekerja di situ, sanksinya pemecatan. Gak pernah ada saya lihat. Salah satu contoh, Chris. Waktu sekitar 3 minggu saya memimpin KPK, baru 3 minggu. Ini aku supaya
jelas ya. Tiba-tiba di meja saya harus menandatangani pemecatan seorang pegawai. Oke? Sebagai orang yang baru saya penasaran. Kenapa orang ini harus dipecat? Karena ini sidangnya sudah berlangsung, ya. Tapi karena udah keburu peralihan kepemimpinan, ini belum sempat ditandatangani SK pemberhentiannya. Maka saya bacalah berita acara pemeriksaan dan persidangan etiknya. Tahu nggak apa yang dilakukan orang ini? Dia melakukan pelanggaran apa? Yang menurut saya di tempat lain dia pasti tidak dipecat. Apa pelanggarannya, Pak? Dia melakukan perselingkuhan sama pegawai yang bukan satu kantor. Pertanyaan saya, di tempat lain saya sudah lihat itu cuma sanksinya misalnya skor, Mutasi biasanya. Nggak ada sekeras itu. Itu cuma pelanggaran begitu orang udah diberhentikan. Apalagi berkaitan dengan penegakan hukum. Misalnya dia terima duit ketika dia melaksanakan pengusutan kasus korupsi atau bertemu dengan orang yang punya keterkaitan, maka itu selain pemecatan dia dipidana. Bayangkan, waktu tahun 2016, Chris, saya diminta oleh Bank Indonesia ya untuk merumuskan Code of Conduct yang baru. Jadi saya diundang sama Dewan MKD kalau sekarang DPR, MKD DPR datang saya berdua. Saya diminta mempresentasikan Code of Conduct serta budaya organisasi KPK yang dianggap ideal pada saat itu. Kan KPK pada saat itu dijadikan role model loh, semua orang. Dan saya diminta mempresentasikan. Tahu nggak? Setelah saya mempresentasikan budaya organisasi serta Code of Conduct KPK, apa yang dikatakan Gubernur Bank Indonesia setelah selesai? Luar biasa Code of Conduct dan budaya organisasi KPK. Tapi mohon maaf, yang sebesar-besarnya Pak Bram, setelah saya memperhatikan kalau Code of Conduct ini saya adopsi bulat-bulat menjadi Code of Conduct yang baru bagi pegawai Bank Indonesia, maka saya khawatir 2 minggu setelah pemberlakuannya banyak yang resign. Saya tanya kenapa banyak yang resign? Bayangkan karena di dalam salah satu Code of Conduct KPK yang sebenarnya di tempat lain itu tidak jadi masalah, di Code of Conduct KPK itu masalah. Misalnya begini, pegawai KPK dilarang memasuki tempat hiburan. Celaka loh. Tempat hiburan yang dimaksud dia uraikan secara detail supaya tidak ada ruang interpretasi ketika Anda melanggar. Dia bilang coba kalau saya masukkan. Berapa banyak yang harus dipecat ya? Berapa harus banyak belum lagi main golf yang dilarang. Itu kan dilarang. Karena kenapa dilarang kalau Anda tanya? Karena golf itu dianggap olahraga mahal. Padahal budaya organisasi KPK salah satunya kesederhanaan. Dan kedua, golf itu dianggap rentang untuk dilakukan lobby. Pukul, tak, terus kemudian orang jalan. Ngobrol lah di situ. Ngobrol di situ, sebenarnya itu intinya. Maka waktu aku sampaikan itu, kaget tuh. Pimpinan banget. Bagus banget Pak Bram, tapi kita nggak bisa mengadopsi 100%. Maka saya mau memberikan gambaran, Chris. Kalau aparat penegak hukum mau diberesin, salah satunya budaya organisasi sama Code of Conduct-nya itu diperbaiki dan memuat sanksi yang tegas. Zero tolerance. Kalau itu dilakukan, Chris, yakinlah saya, penegak hukum itu akan bersih dengan sendiri. Takut orang melanggar, Chris. Aku mau kasih contoh lagi. Pernah dengar orang yang bernama Broto Seno? Ya. Broto Seno ketika kerja di KPK tidak ada masalah. Dia jadi penyidik loh. Menyidik kasus korupsi. Nggak ada masalah. Dan setelah selesai tugasnya di KPK, dia dipulangkan karena udah 10 tahun pulangkan kembali polisi. Waktu di KPK nggak ada masalah dia. Ketika dia balik di polisi, apa yang terjadi? Anda tahu kasusnya Ya. kan? Dia ditangkap oleh polisi sendiri karena diindikasikan diduga menerima suap. Dan diberhentikan. Betul. Dan suapnya kira-kira kecil. Sekitar 2 miliar. Pertanyaan saya, Chris. Kenapa dia nggak lakukan ketika di KPK? Padahal tawaran di KPK saya yakin jauh lebih besar. Karena kasus korupsinya besar. Pertanyaan saya, kenapa dia nggak laku? Nggak bisa. Karena ada sistem yang membentengi dia. Yang membuat dia tidak bisa melakukan itu. Itulah dia tadi. Code of Conduct dan budaya organisasi. Clear kan? Begitulah cara kita. Kalau kita ingin memperbaiki
institusi penegakan hukum kita. Hmm. Cerita saya tadi itulah salah satu cara. Dan sekarang cara itu sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh pemimpin tertinggi di negeri ini, yaitu Presiden Prabowo. Dan momentum pertemuan Anda dengan sejumlah tokoh dengan Presiden Prabowo sebenarnya kita harapkan menjadi momentum Presiden menerima langsung masukan dari Anda dan banyak pihak yang mungkin punya perspektif yang sangat baik untuk bisa bersih-bersih sapu yang kita harapkan bisa membersihkan tindak pidana korupsi. Dan bukan cuma Presiden, pimpinan lembaga-lembaga penegak hukum ini harus punya frekuensi yang sama dengan Presiden. Itu tidak kalah penting ya? Itu yang paling penting menurut saya. Karena pimpinan adalah keteladanan. KPK dulu kuat, selain undang-undangnya sistemnya, pimpinannya memberi contoh, Chris. Ketika undang-undang dirubah, terus pimpinannya ngawur seperti Firly, seperti Lili, anak-anak di bawah bisa jadi rusak. Nggak ada keteladanan. Ya kan? Sebenarnya itu intinya. Pimpinannya. Jadi pimpinan lembaga penegak hukum haruslah orang-orang yang punya integritas kuat. Agar dia memberikan keteladanan ke bawah. Kalau pimpinannya bobrok, yang di bawah bisa bobrok. Yang di bawah bisa korup. Kalau pimpinannya bersih, yang di bawah takut, Chris. Itu kuncinya. Anak-anak di bawah nggak mungkin macam-macam kalau pimpinannya bersih. Kenapa anak buah macam-macam? Dia lihat, loh pimpinan saya nyuri nyolong. Masa gua nggak bisa? Kan gitu. Kalau pimpinannya bersih takut dia kan. Terima kasih Pak Abraham. Akhirnya saya berkesempatan untuk mendapatkan pandangan Anda terkait bagaimana pemberantasan korupsi kita, dan semoga hal yang Pak Abraham sampaikan langsung kepada Presiden benar-benar bisa direalisasikan ya Pak. Bagaimanapun Presiden adalah sosok salah satunya yang punya kekuatan politik dan kewenangan konstitusional untuk bisa melakukan banyak hal, termasuk membantu beliau untuk bisa mewujudkan apa yang kita harapkan. Thank you Pak Abraham Samad ya, selalu memberikan waktu saya untuk. Terima kasih Pak. Terima kasih.